Shalom teman-teman yang terkasih, dimanapun kita berada. Semoga kita dalam keadaan sehat dan kita selalu dalam pertolongan Tuhan. Ya, kita jumpa lagi di channel ini untuk kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa, yang sangat menyentuh hati dari seorang mukaddim. Ya teman-teman, kisah yang kita akan dengarkan kali ini sangat mengejutkan sekaligus mengundang banyak pertanyaan. Seorang Muslim yang dikenal sangat taat beragama, rajin beribadah, bahkan telah 2 kali menunaikan ibadah haji, tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan hidupnya akan membawanya pada sebuah keputusan yang mengubah segalanya. Selama bertahun-tahun ia berusaha menjadi pribadi yang saleh dan sungguh-sungguh menjalankan keyakinannya. Namun di tengah pencariannya akan kebenaran dan kedamaian hati, ia mulai mengalami pergumulan yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Berbagai pertanyaan yang muncul membuatnya terus mencari jawaban, hingga akhirnya ia mengenal ajaran tentang Yesus Kristus. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang ia temukan dalam perjalanan rohaninya? Mengapa seorang yang begitu fanatik dan telah 2 kali naik haji, akhirnya memilih untuk meninggalkan keyakinan lamanya dan percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, mari kita sama-sama simak kesaksian selengkapnya sampai selesai. Kiranya melalui kisah ini kita diberkati, iman kita dikuatkan, dan kita juga terus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam saudaraku yang dapat menyaksikan acara yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum itu bukan bahasa agama, tapi itu adalah bahasa Arab yang di Arab itu sendiri bukan hanya agama Islam yang ada di Timur Tengah. Jadi orang Kristen pun di Arab Saudi, karena saya juga pernah di sana, ya itu yang dipakai karena itu bahasa negara. Sama dengan di Indonesia. Kalau saya sebut selamat pagi atau yang lain menyebut selamat pagi, kita tidak tahu dia itu agamanya apa karena itu bahasa. Jadi assalamualaikum itu salam sejahtera buat kita. Waalaikumsalam, salam sejahtera juga buat Anda yang datang. Jadi itu bukan bahasa agama, tapi itu adalah bahasa Arab. Perkenalkan, nama saya Raden Alam Damanik. Sekarang sudah tua, berumur 65 tahun. Sejak kecil saya hidup di tengah-tengah agama saya yang lama, seorang Muslim. Sampai umur masuk sekolah, ya saya diajak untuk mengaji dan lain-lain sebagainya, ajaran yang diturunkan oleh orang tua. Saya ikut kakek saya karena saya anak yatim. Jadi kami 4 bersaudara. Untuk meringankan beban ibu saya dibawa oleh kakek saya. Saya umur 2 tahun dibawa kakek saya. Kebetulan kakek saya seorang Muslim, tentu anak kecil. Apa yang diajarkan orang tua, yaitu yang diikuti. Jadi dengan sendirinya saya menjadi seorang Muslim. Setelah saya SD, masuk kelas 1 sampai kelas 6, pulang sekolah dasar, ya saya diajak naik sepeda, ya belajar ngaji. Seperti itu sampai SMP. Kemudian saya merantau ke Jakarta, memperbaiki kehidupan. Singkat ceritanya bla bla bla, ya sholat tidak pernah tinggal. Dan saya termasuk fanatik ya, waktu di agama saya yang lama. Saya sangat tidak suka dengan Kristen karena pemahaman saya ketika saya di dunia lama saya, Kristen itu Tuhannya kok 3 gitu. Terus Isa Al-Masih atau Yesus itu kok dibilang anak Tuhan. Ya, pokoknya apa yang diketahui oleh saudara saya umat Muslim, ya itu yang saya ketahui sama seperti itu. Apa yang didoktrin, apa yang diajarkan oleh ustadz, oleh guru, ya itu yang kita imani seperti itu. Karena kita tidak pintar membaca Al-Quran dan tidak juga tahu artinya, maka
Apa yang disampaikan oleh guru, ya itulah yang kita imani. Seperti itu. Kemudian saya menikah setelah bekerja di Jakarta. Pada tahun 90 saya membaca Al-Quran itu di dalam setiap kali kita bulan Ramadan itu kan ada waktu buat kita untuk mempelajari lebih dalam tentang Al-Quran supaya kita hatam Quran seperti itu. Nah, jadi dalam mempelajari Al-Quran itu ini satu yang saya ketahui ya, bahwa Tuhan itu luar biasa. Ada orang oleh karena mimpi, oleh karena bertemu, oleh karena suatu kejadian, saya karena belajar. Jadi saya belajar. Lalu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang saya temukan menjadi menggelitik hati saya. Banyak ayat-ayatnya. Termasuk dalam praktek ketika saya sholat. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, di dalam 5 kali waktu itu ada 17 rakaat. Nah, setiap rakaat itu wajib dibaca, dan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kira-kira, ya Allah, berikanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Nah, sebagai seorang peneliti bertanya dalam hati saya, tunjukilah, berarti belum tahu. Saya catat. Lalu saya terus baca di dalam Al-Quran. Saudaraku muslim yang memonitor, rajinlah baca Al-Quran dengan sungguh-sungguh agar Anda juga menerima berita kebenaran. Karena saya itu diurapi Tuhan mempelajari. Lalu dalam keyakinan saya yang lama bahwa Isa Al-Masih atau orang Kristen bilang Yesus Kristus itu dia nabi, bukan Tuhan. Kenapa orang Kristen menyebutkan dia Tuhan? Kan menggelitik juga. Jadi kalau ada persamaan dengan kesaksian orang, ya biarkan. Tapi yang saya saksikan apa yang saya ketahui, dan kemudian apa yang menggelitik hati saya, dan saya teliti terus. Di situ disebut bahwa Isa Al-Masih itu tidaklah sama dengan manusia lainnya, dan dia bukan dicipta, tetapi dia pencipta. Kalau Adam diciptakan Allah dari tanah, manusia pertama. Manusia kedua diciptakan Allah dari tulang rusuk. Manusia ketiga dari hawa nafsu, yaitu pernikahan laki-laki dan perempuan. Sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada kita sekarang ini. Oleh karena hasil perkawinan, Muhammad harapnya ada ibunya. Tetapi saya lihat di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih bukan dari tanah, bukan dari tulang rusuk, bukan dari hawa nafsu, perkawinan laki-laki dan perempuan, bukan. Tapi dari kalimatullah, firman Allah, kalam Allah, jadi manusia. Firman Allah jadi manusia. Kalau Allah mau, kenapa tidak bisa? Karena dalam Al-Quran jelas, kun fayakun, kalau Allah mengatakan jadi, maka jadilah. Terus saya pelajari, makin menggelitik hati saya. Terus kemudian saya menemukan di dalam Al-Quran, silakan saudaraku yang lain yang muslim, ada 25 kali disebut nama Isa Al-Masih. Kok nama Nabi Muhammad cuma 4 paling banyak 5 kali? Kenapa kok jadi malah bisa? Saya pelajari terus makin menggelitik hati saya. Ketemu lagi Isa Al-Masih yang tahu hari kiamat. Dan yang tahu hari kiamat kan Allah. Mana ada Nabi tahu hari kiamat? Ini kok Nabi Isa dalam pemahaman saya yang lama, saya sebut Nabi, Pak. Tahu hari kiamat. Di dalam Alkitab tidak ditulis, Pak, bahwa umur 5 tahun Isa Al-Masih tidak ada ditulis dalam Alkitab menciptakan burung. Berarti berdarah, bernyawa, ada rohnya. Tapi dalam Al-Quran ada, Pak.
bahwa Isa Al-Masih, Yesus Kristus, dapat menciptakan burung dari tanah, terbang. Kalau manusia sehebat apapun ibunya sampai kepada abad 2021 sekarang ini, menciptakan yang bergerak bisa. Kan mobil itu bergerak, pesawat bergerak, kapal bergerak, sepeda motor bergerak, tapi nggak bernyawa, nggak ada rohnya, nggak ada darahnya. Handphone ini hidup, mobil bisa hidup, tapi nggak ada rohnya dan dia tidak bisa punya roh. Kalau ciptaan manusia, diciptakan manusia, tidak ada roh. Tapi kalau Yesus Kristus, Isa Al-Masih, burung diciptain Pak. Ada dalam Al-Quran itu. Terbang. Jadi yang diciptakan bukan hanya hidup, bukan hanya bergerak, tapi punya roh, punya darah, terbang, burung. Belum ada Pak, sehebat apapun ilmu orang menciptakan yang punya roh, punya darah, dia bisa terbang dia sendiri tanpa bensin. Pak, ini siapa ini Isa Al-Masih? Kan gitu. Lalu kemudian penasaran. Mohon maaf, ini yang saya alami. Saya masih dalam kebingungan pada saat itu. Saya gendong di tangan saya Alkitab dan Al-Quran. Saya sudah beli Alkitab, saya sudah baca, tapi saya belum ada yang nonton. Karena saya ingin tahu aja. Justru waktu itu hati saya jahat. Mudah-mudahan saya temukan di dalam Alkitab ini ayat yang bisa menjadi orang Kristen. Dulu saya pikirannya lebih, saya baca terus. Malah saya tertarik, Pak. Haleluya. Gitu. Nah, kemudian ketika saya gendong kedua buku suci ini, Pak, lalu saya berdoa dengan cara yang lama. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah kepada saya sesungguhnya saya dalam keadaan kebingungan. Bla buat saya, Al-Qurannya jatuh, Pak. Itu kesaksian saya yang saya alami. Saya bingung. Baru tengah malam saya sholat tahajud. Agar saya diberi petunjuk. Agar saya tidak menjadi orang yang kebingungan. Jangan menjadi orang gila antara buku yang ini dengan buku yang ini. Di sini begini, di sini begini. Dan ketika kami sholat, saya tadi katakan 5 waktu 17 rakaat. Setiap rakaat itu saya tadi sudah katakan. Tunjuklah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang kau. Dalam penelitian saya tunjukin itu berarti belum tahu. Saya baca bukunya orang Kristen, Pak. Akulah jalan yang benar dan hidup. Nah di sini, ini soal dikasih tahu. Makin menggelitik hati saya, Dan yang terakhirnya itu saya mencatat beberapa yang menggelitik hati saya, yang saya pelajari dari buku suci yang saya yakini sebelumnya. Saya catat, apa yang menggelitik saya catat. Lalu saya tanya orang yang lebih pakar, yang lebih tahu daripada saya. Tidak memuaskan jawabannya. Artinya tidak alkitabiah. Begitu juga ke pesantren saya tanya. Terakhir, ada kebetulan kesempatan dengan dasar lobby yang sudah lama, saya ketemu di Salemba dengan almarhum Bapak yang saya sangat hormati, namanya Pak Hasim Mujadi. Setelah itu saya minta, Haji, saya minta waktu 10 menit, ada yang mau saya tanya. Sekarang dulu Haji. Oh iya, saya sudah berangkat haji 2 kali, 1 kali umroh. Makanya tadi saya Haji Mujadi manggil saya Haji. Terus kemudian saya ajukan pertanyaan bla yang menggelitik hati saya itu ternyata bukan 10 menit, hampir 3 jam. Terus sharing, bukan pikiran, bukan berdebat, bukan pikiran. Tapi kalau dia bilang, Haji, kebanyakan pertanyaan loh. Saya masih banyak kerjaan. Jawaban saya, imanmu yang menyelamatkan engkau. Nah, itu kata beliau. Oh ya sudah Pak, terima kasih. Assalamualaikum, saya salam. Ingat-ingat, imanmu yang menyelamatkan engkau karena ada dalam Al-Quran, yang ada dalam Alkitab. Tapi sudahlah, memang iman kita yang menyelamatkan kita.
bukan karena amal perbuatan. Seberapa besar amal perbuatan kita? Coba kalau kita bangun pagi, terus kita sehat, segar, alhamdulillah. Berapa miliar itu bisa kita bayar? Napas kita segar pagi-pagi. Jadi bukan oleh karena amal perbuatan kita. Saya baca di dalam buku orang Kristen itu. Oleh karena kasih karunia, karena sayang banget Allah sama kita. Wih, luar biasa ini. Bukan oleh karena kita ganteng, karena suku ini, karena amal perbuatan, karena kita soleh. Soleh bagus. Menolong sesama bagus. Lalu saya tanya lagi kepada yang saya anggap lebih senior. Kalau di sini saya tidak mau berbahasa Arab, walaupun saya bisa. Ada semacam doktrin apa ya namanya? Agama kamu buat kamu, bagi kamu, agama saya buat saya, bagi saya. Berarti sebagai peneliti ini ada tempo. Tidak boleh nyebrang ke sana. Saya baca di dalam bukunya orang Kristen. Kasihanilah sesamamu. Enggak ditulis. Kasihanilah sesama Kristen. Enggak begitu. Sesama manusia. Bahkan mungkin di luar manusia. Kasihanilah sesamamu. Sama seperti engkau mengasihani diri. Luar biasanya ya. Saya baca lagi Pak. Kita harus mengampuni. Saya ingat di dalam Al-Quran. Allah tempat kita mengadu dan memohon, Nabi Muhammad, Nabi saya dulu Pak, masih memohon ampun atas segala dosa pelanggaran. Di dalam buku Kristen saya baca, Isa masih mengampuni. Ini Nabi saya paling terakhir minta ampun. Di dalam buku orang Kristen, Yesus itu malah mengampuni. Makin menggelitik Pak, makin menggelitik hati saya. Jadi setiap saudara saya bertani, saya suka juga nonton di YouTube. Masing-masing kita memperoleh hidayah, tuntunan Roh Kudus yang berbeda-beda. Kita menerima kebenaran. Pemahaman saya bahwa Isa Al-Masih Yesus Kristus adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Bukan saya dipaksa untuk mengaminkan itu, meyakinkan itu karena dapat sogokan atau karena dikasih hadiah atau karena dapat jabatan. Tidak. Justru, mohon maaf, kalau saya bilang semua saudaraku yang bertani pasti mengalami cobaan dan goncangan penderitaan ikut Yesus. Tapi kenapa kita bertahan? Karena kita ada kepastian. Karena Yesus Kristus, setelah saya pelajari, lama-kelamaan makin tahu, di sini ada kepastian. Yesus itu pergi ke surga. Disiapin tempat bakal kita. Kalau kita percaya Dia nanti akan datang jemput kita. Tapi jangan hanya dibaca, diamalkan. Ada lagi perintahnya. Pergilah sampai ke ujung dunia. Jadi jangan bilang hanya jalan sampai ke ujung dunia. Lain dunia ini mana ujungnya? Tempatkanlah berita keselamatan dan baptislah mereka di dalam nama Anak Putra dan Roh Kudus. Jadi Yesus datang itu bukan bawa agama yang menurut saya, mudah-mudahan tidak terlalu salah, tapi Dia membawa berita keselamatan dosa kita. Saya pelajari itu, saya konfirmasi juga ke Al-Quran. Maka kita masih kerimbangan saya. Lalu saya berdoa, minta kekuatan kepada Tuhan. Akhirnya saya bergereja. Tidak gampang saya masuk Kristen. Karena saya juga termasuk keras kepala. Tidak terlalu gampang. Suatu saat, dalam kerimbangan itu, saya Islam tidak sholat, saya Kristen tidak tahu doa, tidak tahu ke gereja kemana. Tapi pikiran saya antara buku yang ini dengan yang itu kok lebih senang bukunya orang Kristen ini. Lalu Tuhan mungkin setelah sekarang ini saya tahu itu sekarang
mungkin Tuhan sama saya. Lalu pernah saya satu kali sakit kepala, migrain saya kambuh. Saya makan obat warung, Pak. Saya makan obat warung, saudaraku, namanya botrek migrain. Saya makan satu. Biasanya kalau saya makan satu botrek migrain itu sudah ada perubahan lah gitu. Kok enggak, sakit juga. Terus kemudian saya makan lagi. Seharian itu sampai saya makan 3 kali lalu saya tertidur. Rupanya saya tidur itu, Pak, lama, sampai 3 hari. Tertidur. Kenapa saya tahu saya tidur 3 hari? Pertama, kalender di rumah saya ada kalender sore. Hari ini tanggal berapa sore? Besok bangun lagi pagi-pagi, sore lagi kan kesekian. Ditambah lagi, tetangga depan rumah saya bilang, kemana aja sih? Ada di rumah. Astagfirullah. 3 hari lampu nyala terus. Kirain Bapak pergi. Enggak, Pak, saya ada di rumah. Ya kalau Pak Haji, Bapak kan hidup sendirian. Kalau begitu Pak, pagarnya nggak usah dikunci. Pintunya nyalain aja sama pintu. Bapak mati di dalam busuk gak ketahuan. Nah, yang tidur saya 3 malam itu antara mimpi apa namanya ya? Saya tertidur tapi seperti mimpi, tapi perasaan saya seperti juga mimpi juga. Sulit menjelaskan itu. Saya berjalan di suatu taman, lalu ada suara di belakang saya ini disuruh jalan ke suatu tempat yang jauh dari perjalanan itu. Ada tempatnya sejuk, ada bangunan. Nggak tahu deh megahnya itu, mungkin emas berlian, kan tahu apa. Pokoknya mega benar, binatangnya juga aku, orang banyak. Terus saya dituntun, saya berhenti, masuklah ke dalam anakku. Saya lihat ke belakang ada orang dalam mimpi saya, tapi suara terus seperti apa namanya itu ya. Kalau sekarang ini kayak apa namanya? Kayak Google Map ya, kalau kita untuk mengetahui jalan seperti itu. Nah, di depan Anda belok kanan kan kayak gitu kalau Google Map. Nah ini juga seperti saya berjalan, ada suara yang menuntun, saya lihat nggak ada. Tapi suara itu lembut, dan suara itu menuntun, dan suara itu sangat saya suka sekali. Jalanlah anakku, selalu jalan anakku. Saya lihat itu, siapa yang mau saya jalan? Dalam mimpi itu. Terus, jadi saya ketemu bermacam-macam orang. Gitu Pak, ada satu bangunan yang besar, lalu ada juga bangunan-bangunan yang lain, pohon-pohon yang rindang, ada taman, ada sungai-sungai, ada binatang-binatang. Enak sekali di situ Pak. Nah begitu saya terbangun, baru saya sadar, ya Tuhan, ternyata saya sudah tertidur 3 hari, tidak ke kamar mandi, tidak lapar. Begitu saya buka pintu, itulah yang tadi ditegur sama tetangga di depan rumah saya. Kemana aja Pak juga 3 hari kelihatan lampu nyala terus. Itu memang ada yang luar biasa yang saya alami. Tapi apa karena pengaruh obat yang saya makan karena saya tertidur, saya sakit migrain langsung sembuh. Dan puji Tuhan, alhamdulillah sampai sekarang saya udah gak pernah lagi migrain. Saya sembuh, biasanya saya suka banget migrain, sekarang gak pernah lagi. Dan semakin saya mencintai Yesus. Jadi perjalanan kehidupan saya tidak terlalu spektakuler banget. Yang jelas, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena saya belajar. Saya baca di dalam buku yang saya imani yang lama, saya baca bukunya orang Kristen. Kemudian ada teman, saya ngobrol-ngobrol, saya diajak ke salah satu pendeta, lalu kemudian pendeta itu dengan sukacita, beliau sabar, diajarinlah saya. Karena baca Alkitab itu kan ada blok-bloknya, dari Kejadian terus sampai ke Wahyu seperti itu. Kalau sekarang puji Tuhan, bukan Matius, Perjanjian Baru, saya sudah tahu sekarang. Dan saya dibaptis, terima Yesus itu tahun 2017. Jadi saya lama, tetapi puji Tuhan dengan pertolongan Tuhan Yesus, Allah yang hidup, saya
oleh karena ditantang, oleh karena penasaran, oleh karena kuasa Tuhan, Tuhan yang menolong. Saya hanya menyampaikan sudah lebih dari 30 orang saudara-saudara kita yang terima Yesus dan dibaptis. Jadi ada banyak orang pintar membuat kesaksian yang membuat terpesona, tapi kalau saya, apa yang saya alami, itu yang saya sampaikan. Kalau penderitaan, jadikanlah itu menjadi sukacita, kegoncangan keluarga, kemudian sampai bercerai dengan istri, karena saya tunjukkan, ini Roma ayatnya. Yang saya tunjukkan itu semuanya dari Al-Quran. Anak saya sudah besar-besar, tapi di mata mereka ayah ini adalah sudah sesat, kafir, murtad. Lalu dipengaruhi oleh keluarga, dia juga ke pengadilan karena kami yang menikah secara Islam, dia juga ke KUA dan 2 kali sidang langsung putus. Lalu saya bilang, kalau kebagian harta begini, ya udah sama kalian lah itu semua. Karena saya juga mencari adalah untuk kalian, biar ayah pergi dengan pakaian yang ada di badan. Tuhan saya Yesus Kristus Maha Kaya. Saya percaya dia tidak akan membuat saya terlantar. Saya pergi ke rumah seorang sahabat. Saya numpang di situ. Dan sampai sekarang juga orang yang memberikan saya tumpangan. Dan setiap hari, minimal 2 kali seminggu, 3 kali seminggu lah ya, saya selalu dipanggil saudara-saudara kita yang ingin lebih tahu lah. Sepanjang yang dapat saya sampaikan. Dan saya mau katakan bahwa saya tidak suka berdebat. Karena kalau didebatkan, kedua buku suci ini, jangankan sehari, seminggu sebulan nggak kelar-kelar, nggak ketemu-ketemu. Jadi yang kita pakai adalah iman rohani kita dengan pimpinan Roh Kudus. Karena terlalu banyak orang pintar bisa mengolah kata-kata segala rupa, saya enggak. Jadi bacalah sungguh-sungguh buku suci yang saudaraku miliki. Temukan di situ ayatnya yang insya Allah mudah-mudahan akan membuat saudaraku lahir baru. Bahwa Isa Al-Masih yang dari kalimatullah, firman Allah, kalam Allah, menjadi manusia. Kalau Allah mau jangankan jadi manusia, jadi burung pun bisa. Namanya Allah mau, kun fayakun. Kenapa dia harus jadi manusia? Supaya bisa ngobrol kepada manusia. Kalau Allah mau jadi bebek, bisa. Tapi kan bebek gak bisa ngobrol sama manusia. Jadi dia harus jadi manusia supaya bisa memberi contoh tauladan kepada manusia, bisa ngobrol kita. Ditunjukkanlah keilahiannya, kealahannya. Tidak ada nabi yang bisa seperti Isa Al-Masih Yesus Kristus, tidak ada. Saya bilang ke saya, terus saya baca di dalam bukunya orang Kristen. Itu orang mati. Kalau orang Kristen nggak paham dia tuh. Kalau ingin tahu saudaraku yang masih beragama Muslim, silakan beli Alkitab. Gak dilarang, pelajari. Tapi pelajari dulu ayat Quran, pelajari yang betul. Nanti akan ditemukan. Apalagi saya sebetulnya tidak terlalu tertarik saya untuk membuat, karena nanti seolah-olah mengajar-ajari enggak. Saya ingin agar Roh Kudus menuntun saudara. Saya hanya satu aja saya bacakan ya. Saya bacakan dari Al-Quran, apakah itu betul tertulis atau tidak dalam Al-Jukub ayat 61, apa isinya? Surah 43 Al-Jukub ayat 61, satu aja saya bacakan. Apakah itu tertulis dalam Al-Quran? Beli Al-Quran yang ada terjemahan. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, kata Isa Al-Masih. Inilah jalan yang lurus. Yang tahu hari kiamat siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tahu. Kasih tahu dari Al-Quran. Al-Jum'ah ayat 1. Baca deh.
Betul nggak bahwa Isa al-Masih itu kalimatullah, firman Allah, kalam Allah? Baca surat ketiga Al-Imran. Disebut Allah itu, Isa itu terkemuka saat di dunia dan di akhirat. Makanya ketika kita sholat, Allah apa artinya? Allah Maha Besar. Nah di sini disebutkan Maha Besar yang terkemuka artinya pada dekat kepada siapa? Isa al-Masih. Berarti ketika kita Allah Maha Besar itu Isa al-Masih. Menurut saya, pemahaman saya, mudah-mudahan saudaraku juga bisa mengerti. Jadi saya nggak terlalu seperti saya katakan tadi, terlalu spektakuler banyak kesaksian yang tidak. Apa yang saya alami, saya sudah tua, saya sudah berikut. Tapi puji Tuhan, saya sudah lahir baru, saya sudah dibaptis, saya disayang Tuhan. Tidak bekerja, tapi berkat untuk menyambung saya ada saja dari saudara saya. Dulu saya penuh dengan kekhawatiran, makanya terus berdoa, insya Allah, mudah-mudahan. Dalam bukunya orang Kristen tidak ada mudah-mudahan. Itulah kesaksian saya, dan dalam panjang-panjang itu perjalanan kehidupan saya, bahwa saya ditangkap Tuhan, disayang Tuhan, oleh karena saya mempelajari. Di dalam saya mempelajari itu, saya dapat hidayah, dapat Roh Kudus. Ada orang, oleh karena mimpi, oleh karena didatangi, karena saya juga suka nonton YouTube-nya Pak Pendeta kita ini, luar biasa. Ada karena katanya cahaya, saya nggak ada dapat cahaya saya. Seperti disaksikan oleh saudara-saudara kita ini. Tapi dapat saya suara dan dituntun. Dibawa saya, apakah itu surga atau tidak, saya nggak berani klaim. Tapi itu tempat yang sangat sukacita luar biasa. Sejuk, damai di situ. Dan saya dikuatkan untuk mengimani kitab suci Alkitab. Jadi menurut saya, Al-Quran itu adalah buku yang menunjuk petunjuk. Karena salah kita bukan menjadi orang Islam kalau kita tidak mempercayai ayat-ayat sebelum Al-Quran itu. Bahkan ada ayat, silahkan baca saudara. Tidak sah Islammu kalau kau tidak mengimani ayat sebelumnya. Dan bukan Al-Quran ini yang menjadi buku kalau di dalam pengadilan seperti di negara kita ini, KUHP, bukan Al-Quran. Tadi saya sudah bilang cukup satu, tapi silakan baca. Jadi kalau saudaraku ingin betul-betul mengetahui jalan kebenaran dan pasti masuk surga, pelajari, baca Al-Quran dengan benar, kemudian terima Yesus sebagai Tuhan. Karena dia bukan dari tanah, bukan dari tulang rusuk, bukan dari hawa nafsu, tapi kalimatullah, firman Allah, Allah jadi manusia. Karena Allah itu sayang kepada kita, bukan oleh karena amal perbuatan kita. Jadi dia datang membawa berita keselamatan karena dia sayang supaya kita dirangkul. Setelah itu dia naik ke surga setelah kematian. Di dalam Al-Quran jelas, dia lahir, dia mati, dia bangkit. Ada, saudara baca. Jadi tidak betul kalau dibilang Isa al-Masih diserupakan lalu kemudian terus diangkat ke surga. Kalau dibilang ada kelahiran, ada kematian, ada kebangkitan, gimana? Baca. Ini bukan saya yang bilang, bukan saya, tapi kitab suci Al-Quran yang menuliskan. Saya meneliti dan saya baca. Seperti itu, saudara. Jadi tidak ada sedikit pun keinginan saya mempengaruhi siapapun. Tetapi saya mengajak, jangan sampai rapuh, jangan sampai berlebihan. Itu buku suci, tapi bacalah, apalagi adalah
insya Allah akan datang Rohul Kudus memimpin saudara. Akan ada hidayah kepada saudara. Dan Anda akan lahir baru. Lahir baru artinya menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena ketika kita lahir, saya tidak tahu saya kemana pun di Kristen, tapi itu pemahaman saya. Ketika bayi lahir, ketika kita lahir, belum melakukan dosa. Kan masih kecil. Belum. Tapi sudah berdosa. Kok sudah berdosa? Iya. Karena kita lahir dari dua dosa. Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Nah, oleh karena itu kita harus ditanggalkan, dilepaskan, dipisahkan dari dosa bawaan itu. Dibaptis, diselamkan. Nah, tinggal di dalam air lahir kita ke atas, baru di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya minta dibaptis, lama juga saya baru bisa dibaptis. Lama saya baru bisa dibaptis. Jadi saya dibaptis itu bulan April 2017. Sekarang saya sudah 65 tahun. Berarti saya baru 3 tahun yang masuk. Terima Yesus. Puji Tuhan luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera di hati kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Itulah kesaksian saya saudaraku. Kalau ada yang bertanya tentang Al-Quran, saya hanya jawab. Baca dengan benar, kalau perlu saudaraku, beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca sendiri. Dan mudah-mudahan 3 bulan kelar, serius bacanya. Mohon tuntunan Roh Kudus atau petunjuk dari Allah Ta'ala. Baca. Nanti akan dapat tuntunan dari Allah. Seperti itu juga saya. Karena saya pelajari, penasaran. Tapi hati kita disucikan. Dapat menerima. Anak saya, istri saya, mertua saya, saudara saya, sama dengan saudara-saudara saya yang duluan menerima Yesus. Sengsara, murtad, kafir. Banyak banget pangkat kita begitu orang itu. Tidak apa-apa, jangan dendam. Kasihilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang diomongin itu ke kita. Doakan. Itu pesan saya. Dan ini yang saya lakukan. Dalam Al-Quran itu jelas dituliskan orang Kristen bukan kafir. Baca yang benar. Baca. Bahkan disebut biar orang kafir. Memang baca. Sungguh-sungguh pelajari. Setelah itu biar kita pelajari. Nggak ada paksaan. Nggak ada. Kalau ingin masuk surga, terima Yesus sebagai Tuhan. Itu garantinya, itu jangan. Kepada saudara saya, kaum muslim, ada keyakinan, siapapun dia, kalau kita sudah dimakamkan, orang terakhir dari makam itu 7 langkah sudah datang, semua akan terbaik. Itu enggak. Siapa Tuhanmu, siapa darimu. Kalau kamu gak nyebut Isa Al-Masih, Tuhan, sudah, bongkok di situ. Baca, Al-Quran ada. Sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat ke-19 Tuhan. Bukan kata saya, kata Al-Quran. Bukan kata saya. Justru karena saya baca itu. Astagfirullah. Ya, bagaimana amal soleh saya masuk akal juga ini ujungnya. Kalau Yesus Kristus ini, imannya orang Kristen. Yesus Tuhan, Allah, dia. Bukan oleh karena amal perbuatan kita, oleh karena kasihnya, dan kita sudah ditebus. Kenapa? Kita banyak berbuat salah, berbuat dosa. Upah dosa, ganjarannya dosa, hukumnya dosa, maut berarti mati. Nah, Allah itu, Yesus itu, sayang kepada kita. Daripada kita semua mati, karena dosa semua kita sudah berdosa. Maka, kau dosanya apa? Menculik masuk. Perkosa masuk, kamu korupsi masuk, semua masuk ke dalam Yesus. Dialah yang mengalami maut itu, menebus kita, ditebus kita oleh Yesus. Dan sebelum mati,
Siapa yang bisa bilang, nabi mana yang bisa bilang? Nanti saya akan disalib, dibunuh atau dimatiin atau apa istilahnya terserah. Tapi di situ pada hari ketiga saya bangkit. Benar-benar bangkit. Ngapain bangkit? Nyiapin tempat bakal kita yang percaya kepada dia. Jelas. Disiapkan tempat untuk kita. Di dalam buku yang lama itu nggak ada. Mohon maaf. Tapi katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ini saya manusia yang berdosa. Di atas ada Nabi kita, Nabi Muhammad. Lalu Allah Ta'ala, yang zat, yang goib. Kita berdoa kepada Nabi Muhammad. Kita berdoa kepada Allah, mendoakan Nabi Muhammad. Kita berdoa kepada Allah, mendoakan Nabi Muhammad. Kan dia udah Nabi. Maksudnya baik. Yang kita siapa? Ini juga menggelitik hati saya. Yang mudah-mudahan menggelitik juga hati saudara-saudaraku. Ya, itu menggelitik saya. Dan saya nggak paksa harus seperti itu kalian-kalian. Enggak. Saya berpikir dia kan Nabi. Berarti lebih dekat kepada Allah. Loh kok saya yang banyak dosa yang setiap hari melakukan kesalahan, kok malah ngedoain orang suci? Kok ngedoain dia supaya dikabul, supaya ditinggikan derajatnya dengan para keluarga dan sahabat? Saya berdoa kepada Allah, mendoakan Nabi dekat. Yang mendoakan saya siapa? Itu juga menggelitik di hati saya. Kalau itu menggelitik di hati saudara, ya amin. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi kalau ada yang ingin betul-betul menerima keselamatan, pasti masuk surga, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah. Terakhir, Kristen itu Tuhannya tidak tiga, tapi satu, Esa. Karena dulu waktu saya Islam, ada Tuhan tidak berada, tidak ditanahkan. Masa Isa disebut anak Allah? Ibunya siapa? Gitu. Baru saya pikir-pikir, juga. Ini namanya namanya anak Medan. Kapan Medan melahir? Kapan Medan kawin? Sama siapa Medan kawin? Lalu melahirkan Medan. Tapi karena saya berasal dari Medan, disebut anak Medan. Israel masih anak Allah, disebutnya karena dia berasal dari Allah. Kalimatullah, firman Allah, rohnya Allah. Jadi manusia. Kun payakun, kalau kata Allah jadi, kenapa nggak bisa? Kenapa kita bingung menerimanya? Kenapa yang mau? Kalau Allah mau, kun payakun, jangan kan jadi manusia. Jadi bohong bisa? Tidak bisa kok, bisa. Amin. Allah yang mau, kenapa pusing? Allah itu mau menyelamatkan kita supaya kita bisa ngobrol, bisa jadi manusia. Makanya dia tidak dari tanah, tidak dari tulang rusuk, dia tidak dari hawa nafsu, tapi dari kalimat Allah, dari firman Allah. Kenapa kita sulit menerima firman Allah, kalimatullah, kalam Allah, roh jadi manusia, supaya kita bisa ngobrol sama dia. Jadi itu manusia. Dan kalau manusia kan bisa memberitahu, bisa ngobrol dengan kita. Dia juga Allah, karena yang berasal dari roh, firman Allah, dia juga manusia. Kalau disalib menembus dosa kita kemanusiaannya Allah, itu mana bisa? Siapa yang bisa bunuh Allah? Ya nggak bisa Allah dibunuh. Badannya sebagai manusia ya dibunuh. Saya nggak maksa Anda harus begitu, tapi saya hanya sarankan saudara-saudara pelajari Al-Quran. Jangan sampai berdebu. Baca yang teliti. Bahwa betul di dalam Al-Quran itu dituliskan bahwa Isa Al-Masih adalah kalimat Allah. Bahwa Isa Al-Masih yang tahu hari kiamat. Siapa yang tahu hari kiamat? Hanya Allah dong. Nah, kalau dia tahu, ya memang dia Allah. Itulah kesaksian saya, saudaraku. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menguatkan iman saudara dan juga untuk membukakan pintu hati saudara, karena hidup kita ini hanya sebentar. Jadi hidup kita ini bukan pilihan, tapi kesempatan.
Kesempatan itulah kita pergunakan. Saya pernah kedatangan tamu saudaraku, ditantang saya baca Al-Quran, baca jadi saya bilang, kalau kamu saya suruh nyanyi rohani Kristen, hidup ini adalah kesempatan. Bingung juga, nggak bisa. Dan saya sudah nggak mau lagi. Ngapain saya kembali lagi ke yang sudah saya tinggalkan? Saya sudah lahir baru, saya sudah terima Yesus, jadi saya nggak tertarik lagi ke sana, nggak usah. Tapi kalau kamu pengen, bacalah Quran. Nanti kamu itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada saudara semua. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya sebesar-besarnya. Shalom, salam sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kisah perjalanan hidup seorang murtadin yang sudah kita saksikan bersama tadi. Seorang yang pernah begitu taat dan fanatik dalam keyakinannya. Bahkan sudah 2 kali menunaikan ibadah haji. Namun dalam pencarian akan kebenaran, ia merasa menemukan damai sejahtera dan pengharapan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun latar belakang seseorang, setiap orang memiliki perjalanan rohani yang unik dan keputusan iman yang lahir dari pengalaman serta keyakinan pribadinya. Firman Tuhan mengajarkan bahwa siapapun yang sungguh-sungguh mencari Dia akan menemukan jalan yang benar. Seperti tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tuhan Yesus juga berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 tertulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kesaksian ini menjadi pengingat bahwa Tuhan dapat bekerja dalam kehidupan siapa saja dan membawa perubahan yang luar biasa. Ya teman-teman, dukung terus perkembangan channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga dibagikan kepada orang lain, kepada keluarga, kawan dan kenalan kita, agar mereka juga diberkati, iman mereka dikuatkan, dan mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.